kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Ya, seperti biasa, ya kita akan membahas mengenai si gold ini sendiri ya, atau si XAUUSD. Tapi kalau kita perhatikan memang untuk si XAUUSD ini atau si gold ini tidak ada pergerakan yang cukup menarik sebenarnya. Hanya pergerakannya dari resisten 2020 ya kan. Tertingginya pun kalau kita perhatikan itu di 2022 ya, high-nya, kemudian low-nya itu ada di level harga kurang lebih di 2011.47 gitu. Jadi saya juga tadi ada dapat sell di 2020 ya, 2018 sampai 2020, kemudian tag di 2000 sekitar di 2013 saya tagnya gitu. Nah tapi kalau kita perhatikan ya, memang untuk hari ini ya si gold ini itu kan pembukaannya itu kurang lebih di harga, kalau kita lihat ya untuk open itu 2007 ya, kemudian dia naik ke angka high-nya itu di 2018. Nah kalau kita lihat memang setelah dia buka ini terlihat seperti bukan sideways, tapi ternyata setelah dia the next candle-nya atau the next 4 candle-nya lagi untuk 4 candle ke depan ya, itu ternyata dia sideways ya. Memang range-nya itu cukup kecil ya, nggak nyampe 100 pip pergerakannya. Jadi hanya dari 2013 ya sampai 2000 kurang lebih di 2022 yang tadi kita bilang gitu. Jadi secara mapping sebenarnya ada perubahan nggak sih? Kalau untuk yang 4 jam ini yaitu nggak ada perubahan, masih sama penjelasannya seperti yang kita paparkan pada video sebelumnya. Ya ini untuk yang 4 jam karena memang ini masih jadi resisten ya gitu. Jadi 2020 sampai 2025 itu masih jadi resisten poinnya dia. Nah ini ya seperti yang kita bahas di video yang sebelumnya. Kemudian ini berarti target dia itu adalah begitu dia break dari 2013 ya, dia lanjut turun ke harga 2008 ya, sampai terendahnya itu di 2002 kembali gitu. Jadi selama dia belum bisa break dari 2020, kita nggak cari sell dulu, nggak cari buy dulu, tapi kita akan alokasikan untuk cari sell gitu. Nah permasalahan utama di sini adalah harganya sideways, dan kalau kita perhatikan di 4 jam ya, nah di sini ini ada bullish engulfing juga. Oke, ini ada bullish engulfing. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, bullish engulfing ini ya harus di breakout oleh si harga gold ini sendiri. Jadi kalau untuk amannya memang ya better kita buy ya 2009 ya kan, 2009 sampai 2022 yaitu kita bisa jadi untuk short buy ya, untuk masuk short buy sebenarnya kalau di 4 jam kalau kita lihat di sini ya. Kemudian untuk sell-nya itu bisa di range 2020 sampai 2025 gitu. Nah itu kalau untuk benar-benar ambil scalping, kita mau ambil scalping atas bawah gitu. Tapi kalau itu juga bisa dikatakan untuk intraday. Tapi kalau untuk yang mau hold position, untuk saat ini sih kita belum ada clear direction ya kalau kita mau hold panjang ya, karena kan memang kadang-kadang kalian juga DM saya ya, memang ada DM masuk juga setiap hari. Pasti ada pertanyaan mengenai kalau mau hold panjang itu bagaimana gitu, apakah memang kondisi dari si gold ini memungkinkan sekali kita untuk hold panjang atau enggak gitu. Nah sebenarnya sih kalau dibilang memungkinkan nggak sih, kalau hold panjang sangat memungkinkan ya, tapi better kalau kita mau hold panjang itu kita hold dari angka buy ya di bawah 2000 aja. Better kita kalau mau hold panjang itu kita ambil buy, jangan sell, karena memang seperti yang kita tahu emas ini adalah safe haven. Jadi memang better kita ambil buy ya, tapi usahakan jangan di atas 2000 gitu. Kalau bisa dapat harga lebih rendah di bawah 2000 seperti 1980 ya, atau di angka 1950 itu lebih baik lagi, atau bahkan kalau dikasih 1800 pun itu akan sangat baik gitu. Kalau untuk sell hanya bisa short gitu. Jadi kalau kalian punya sell ya di atas ya, atau misalnya ada hold sell dari 2050, itu kalian bisa tag di angka 1980 atau 1950, itu nggak masalah gitu. Oke. Itu kalau untuk si goldnya, kalau mau hold position ya. Tapi kalau saya sih cenderung melihat si gold ini cenderungnya sih lebih ke arah bisa dibilang ini ya short aja sih ya, short trade ya, atau intraday, karena memang pergerakannya cukup tidak begitu signifikan. Dan ditambah lagi si DXY nya yaitu sudah mencapai batas kenaikan resisten yang kita bahas juga di 102.65 sama 102.80 gitu. Ini kan DXY juga saya bilang di video kemarin itu belum dikatakan uptrend ya, kalau dia belum bisa break sini.
Nah ini kan kalau kita lihat dia juga belum bisa break, jadi memang belum bisa dikatakan uptrend gitu. Nih dia masih reject juga gitu, jadi memang potensi nggak sih DXY untuk turun ke bawah sini lagi? Itu masih sangat potensi sekali dia untuk turun ke bawah sini, retest kembali ya. Tadi sini dia mau menentukan nih, dia mau bertahan di atas untuk lanjutin uptrend ya, atau dia lanjut turun ke bawah lagi gitu. Ini yang harus kita perhatikan juga untuk DXY untuk besok ya, untuk tanggal 16 ini. Nah kemudian kalau untuk intraday mapping ya, kalau untuk intraday mapping sendiri, kalau kita lihat di 1 jam itu pergerakannya sebenarnya nah dia sideways. Kalau di 1 jam di 4 jam kelihatannya sideways, tapi dia sebenarnya ada pergerakan naik ke atas gitu. Jadi dia semacam membentuk minor trend naik ya, kalau kita lihat di sini gitu, minor trend naik. Dimana kalau kita perhatikan, kalau misalnya kita mau gambar support point ya berdasarkan trend line di 1 jam ini, dia akan ketemu 1 ya kan, 2. Nah ini dia bertahan di atas ini gitu. Jadi untuk first thing dia harus bisa minimal break dari level harga ya, karena ini ada untuk ambil swing high swing low nya ya, kita masuk ke 15 menit. Nah ini dia minimal tuh harus break dari level harga kurang lebih di 2012 dulu ya, baru bisa dikatakan downtrend, karena memang posisi dia saat ini itu masih uptrend di time frame 15 menit. Nah kalau kita lihat tuh begini gitu, jadi minimal dia break dulu nih dari si 2012 gitu, break 2012 ini bisa di area breakout dia ya, kemungkinan besar nanti dia akan retest ke sini lagi, baru dia lanjut turun ke 2003 sampai 2002 kembali, sampai ke angka 2000 kembali gitu. Nah itu kalau misalkan skenario intradaynya dia gitu. Tapi bisa nggak sih bang kalau misalkan break dari 2015 kita bisa aja gitu. Nanti targetnya di 2012 ya, 2012 2009 sampai 2000 di target 2000 sampai 2003. Ini target terakhir ya, karena ini belum bisa di break ya, jadi better kita cut dulu gitu. Jadi kalau kalian misalkan harga nanti di break langsung ya, berarti kita kalau misalkan kita mau coba hold nih ya, kalau misalkan kalian punya 2 atau 3 entry gitu di atas di angka 2015 sampai 2019 gitu, kalian mau hold 1 nggak masalah, pakai SF plus aja gitu. Nanti kita lihat dia bisa break atau enggak gitu. Nah jadi selama dia belum bisa break dari 2025, yaitu kita belum cari buy zone ya, kita akan cari buy zone begitu harga bisa break dari 2025 dengan target di level harga 2000 ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini ada di 2030 ya, kemudian ada lagi untuk areanya itu kurang lebih amannya di 2036 sampai 2040-an gitu ya. Jadi gitu untuk bagian intraday mappingnya dia. Nah ini juga nantinya ya targetnya di sini kan 2037 berarti bertepatan dengan level harga yang di sini kotak hijau ini 2036.3 sampai 2040-an, karena di 4 jam kalau kita lihat sini ada resisten lagi gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk si gold hari ini ya, tanggal 16. Jadi belum ada pergerakan cukup signifikan, tapi perlu saya ingatkan nanti ada news ya, di tanggal 16 ini ada news retail sales ya, itu mungkin akan menyebabkan sedikit pergerakan untuk si gold ini sendiri dan juga si DXY ya. Jadi gitu. Oke. Terima kasih, dan kalau misalnya kalian tidak suka dengan video ini silahkan dislike. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan kalian like, dan kalau misalnya ada juga ya teman kalian membutuhkan analisa seperti ini, boleh kalian bagikan kepada teman-teman kalian atau saudara dan keluarga kalian. Semoga dengan ada video ini kita bisa saling membantu dan berbagi pandangan juga ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum saya sebutkan mengenai pandangan ataupun skenario di video ini, boleh banget kalian sharingkan ya, kalian juga bisa bagikan. Saya akan sangat berterima kasih kepada kalian yang mau berbagi pandangan dengan saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.